Gimana nih kabarnya Faya dan Winda? Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Sir. Iya. Winda gimana Winda? Coba suaranya dulu Winda, saya mau dengar. Sehat, Mister. And thank you for asking. Oke, welcome. Kemarin di previous meeting kalian datang atau tidak? Atau baru pertama kali lagi datang? Atau baru pertama kali nih join? Yang kedua, Sir, kalau saya. Saya juga yang kedua, Mister. Kayaknya yang tengah saya nggak datang. Oke. Tapi kemarin datang nggak? Datang, Sir, kemarin. Yang kemarin enggak, yang pertama, yang subject verb agreement itu pas tense, yang tense saya datang. Yang kemarin Oke lah kalau begitu ya. Saya sarankan lagi kalau misalnya kalian ada waktu free, usahakan untuk bisa join Zoom meetingnya ya. Kalau misalnya ada study clubnya, karena materinya itu akan berkesinambungan atau berhubungan dengan materi yang akan saya bahas kembali. Soalnya takutnya nanti kalau misalnya saya langsung kasih soal-soal semua yang sudah saya bahas materinya, takutnya kalian nggak bisa jawab atau mungkin jawabannya itu salah. Itu dikarenakan kalian mungkin yang nggak hadir di pertemuan sebelumnya. Ya udah, kita bisa langsung mulai saja ya. As usual, ice breakingnya kita itu adalah langsung kerja soal dulu ya. Soalnya kalau misalnya kita ice breakingnya, warming up-nya warming up-nya ceria-ceria kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kan online kan. Oke deh, saya share screen dulu ya. Halo Edo, gimana kabarnya Edo? Not feeling well. Oke. Edo, kok ininya picture-nya yang di Zoom itu perempuan itu siapa? Punya Zoom teman, Mister. Oke. Males dilakon. Oke. Serius teman? Iya. Oke, ya udah. Nanti saya japri ya untuk more conversation about that. Oke. Oke deh, kita langsung mulai aja ya. Kita warming up dulu untuk sekaligus review pembelajaran kemarin yang kita udah lewatkan. Oke, langsung aja. Nomor 60. Sebentar ya, saya cek di sini semua. Nomor 60, saya panggil dulu Edo. Karena kayaknya Edo yang ini deh, peserta study club yang sendiri laki-laki. Edo, nomor 60 gimana? Jawabannya udah dapat? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Di apa? Delta. Oh, Delta. Kalau aku bilang Alpha, Bravo, Charlie, Delta, kalian jangan bilang D ya. Itu kan di luar dari rules. Takutnya nanti saya salah dengar. Oke. Oke deh. Jawabannya Delta. Are you sure Delta? Bisa. Oke. Bravo atau Bravo ya, Bravo. Bilang Bravo dong, jangan bilang G, oke? Good. Jawabannya adalah yang Bravo ya. Loh, kenapa bisa Bravo? Ada yang tahu nggak kenapa bisa Bravo? Coba dijelaskan dulu, Edo. Supaya kita bisa cepat nih, banyak materi yang kita mau bahas. Kan saya salah. Oh, salah ya. Oh ya, langsung ditebak lagi. Oke, good. Nah, kalau misalnya tadi si Edo pilih yang Delta, ya kan? Ini kan kenapa bisa disalahkan? Emang occur itu biasanya dan selalunya akan ketemu dengan preposisi. Jadi kalian sebagai peserta ini jarang banget tuh occur itu ketemu ada objeknya. Biasanya dia langsung dibarengkan dengan adverb. Adverb itu kalau berhubungan dengan preposisi, misalnya in, on, kayak gitu, with, bla bla bla. Jarang banget dia ada objeknya. Kayak gitu dia langsung ketemu dengan adverb. Paham sampai sini ya? Misalnya this phenomenon occurs in bla bla bla. Itu kan pakai in kan? Dia nggak dibarengkan dengan objek. That's why yang alpha langsung disalahkan. Bisa ya? Karena ini tidak ada preposisinya. Yang Charlie juga kenapa bisa salah? Soalnya ada kata so di sini. Nanti kalau misalnya ada dua kalimat, apa yang selalu saya ingatkan? Pasti ada satu
konektor kan. Nah, kalau misalnya ada satu konektor lagi, pastikan dia membentuk satu kalimat lagi. Nah, kita lihat yang Charlie. Ini memang ada subjeknya, ini subjek ini. Ya kan? Nanti verbnya adalah ini. Pertanyaannya adalah mana kalimat pertama atau mana kalimat yang tidak mempunyai konektor? Karena kan tadi saya bilang, kalau misalnya ada dua kalimat, pastikan ada satu konektor. Dan kita udah dapat nih yang cara ini yang punya satu kalimat. Tapi masalahnya kalimat pertamanya itu mana? Gak ada kan? Gak ada verbnya kan? Loh ini overset kenapa? Over kan itu kata kerja. Iya kata kerja, tapi kata kerjanya dikat lagi oleh konektor. Jadi tidak ada kalimat yang sendirinya yang the same sentence. Tapi disalahkan yang cari. Loh, kenapa delta yang salah nanti double subject? Oke, ada they, terus ada the same sentence. Itu sama aja, double subject. Berarti jawabannya langsung aja yang bravo. Karena kenapa? Occur ketemu dengan with, ya kan tadi preposisi, terus ada yang diisi object of preposisi, ada yang diisi oleh preposisinya, terus can ketemu dengan verb 1. Udah deh, can ini diikat oleh the same sentence. Udah, paham sampai sini? Paham ya? Yuk, nomor 61. Faya gimana Faya? Bentar, Sir, baca dulu. Ya, ini aku jelaskan kemarin baru-baru waktu di pertemuan ya yang kemarin ini. Apa, Sir? Alfa. Tunggu. What happened to this? Alpha. Oke, kita lihat. Many companies across the country have molded the concepts and describes into blah blah blah. Yakin Alpha? Saya tanya dulu ke Faya. Kalau yakin ya bilang yakin. Yakin, Sir. Yakin Iya. Alpha? Yakin, Sir. Ya, pertanyaan jadi bikin nggak yakin gitu loh kalau ditanya gitu loh. Oke, Iya, jawabannya adalah antara alfa sama bravo sih. Oke, yang alfa ya. Benar Kenapa kan? yang bravo yang salah? Iya, Iya, alfa. tadinya antara alfa sama bravo, tapi lebih berat ke alfa. Kenapa bravo yang salah? Kenapa bravo yang salah? Iya, nggak cocok. Many companies across the country have molded the concepts that Wolf describes. And Wolf describes into identity. Nggak cocok emang. Apa? Saya fokus dulu bacanya ya. Many companies across the country have molded the concepts that Wolf describes. Kayaknya ya, kalau alpha, many companies across the country have molded the concepts. Konsep kayaknya ini lebih cocoknya ke bravo. Karena kan sama aja kalau aku bilang begini. Many people believe the concept that people bla 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 kayak gitu. Berarti biasanya untuk membedakan aku mau pilih N atau aku mau pilih that kayak gitu ya. Kalau biasanya N kayak gitu kan, N itu biasanya dihubungkan sama subjek yang setara kayak gitu loh. Subjek yang setara maksudnya ini kok subjeknya ini many companies kayak gitu kan. Itu kan perusahaan. Kok tiba-tiba dihubungkan dengan wolf yang bisa dikata itu animals. Seandainya kayak gini kan, seandainya many companies itu paralel dengan sesuatu yang makhluk hidup, bukan makhluk hidup sih, sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan juga atau berhubungan dengan masyarakat bisa jadi. Tapi ini kan nanti rancu kalau kita pilih yang alpha. Yang satu dia bahas companies, kok yang satu tiba-tiba bahas wolf. Paham dulu enggak sampai sini? Nah, berarti yang lebih baiknya kayaknya kita pilih yang bravo. Dan wolf describes into integrated strategy for preventing stress.
Karena biasanya aku selalunya baca kayak gitu kan, konsep-konsep kayak gini itu biasanya diikuti oleh that. Misalnya nih, I have no idea about the concepts that you try to say to me. Dapat nggak? Jadi intinya di sini adalah ketika kalian dapat kata-kata konsep, apakah itu berhubungan dengan konteks-konteks apapun kayak gitu, itu biasanya memang langsung dia diikuti dengan that. Dapat nggak? Karena ini lagi, yang alpha ini aku pertanyakan yang alpha, kalau di atas itu many companies, kok tiba-tiba penghubungnya itu, N kan harus paralel kan, penghubungnya itu kok langsung animals, nah itu yang aku pertanyakan. Jadi seandainya paralelnya sebelumnya ini bukan many companies, tapi mungkin birds atau mungkin sejajarnya animals juga bisa jadi, itu yang benar. Tapi kalau di atas many companies terus tiba-tiba dihubungkan dengan wolf, itu agak rancu ya. Berarti jawabannya yang bravo. Paham dulu sampai sini, Pak ya? Iya, Sir. Yuk kita lanjut. Nah, nomor 63 ini aku udah jelaskan juga kemarin. Yuk. Nomor 63, Winda. That it. See. Oke, good. Karena gini ya, good. Karena kenapa? Kalau misalnya kita biasanya ya, ini kemarin yang saya sudah jelaskan itu noun clause. Biasanya noun clause itu memang harus langsung dihubungkan dengan setelahnya verb. Setelahnya verb itu kalau dia mau buat kalimat baru kita harus pakai noun clause-nya ya. Kalau yang delta salah, kenapa nggak ada subjeknya? Delta kan nggak ada subjeknya kan? Nah, kalau yang bravo itu salah juga karena tidak paralel kayak gitu kan. Di sini pakai to be, terus di sini pakai verbal. Dapat nggak? Terus yang alpha juga salah karena ya biasanya nggak cocok aja sih buat konektornya. Masa langsung it doesn't mean and it bla bla bla. Biasanya mean itu langsung diseterai dengan noun clause ya. Misalnya kalian kalau baca-baca tuh selalunya pakai it doesn't mean that bla 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 kayak gitu. That di situ kita pakai untuk noun clause-nya yang lebih tepat ya. Terakhir saya lihat dulu yang sudah kita bahas. Ini nanti kita ini juga ya. Kita bahas yang ini 6, soalnya ada materinya. Saya cari dulu. Oke, terakhir terakhir yang nomor 58. Coba Faya Edo 58 Edo. Edo? Bentar. Delta. Delta, yakin delta? Yes. Kenapa nggak pilih langsung aja yang bravo? Soalnya kenapa kalau misalnya kamu pilih delta, ini kan because of, nanti yang di sininya NDR code itu kan ada konektor, berarti nanti ku pertanyakan mana kalimat aslinya, mana yang kalimat tidak membutuhkan konektor, ya kalimat biasa aja. Nanti kalau kamu pilih delta lah, belum ada kalimat aslinya. Paham kan kalau aku bilang kalimat asli itu kalimat yang nggak ada konektornya sama sekali loh, atau nggak ada preposisinya sama sekali. Ya udah delta salah, ya kan? Oke. Jadi jawabannya Bravo. good, bravo ya. Ya udah bravo. Paralel kan? Ini pasif, ini juga pasif. Verb 3. Udah kan? Kalimat aslinya kan yang bravo kan? Oke, mantap. Kalau gitu kita langsung belajar ini deh, reduced clause. Adverbial clause yang sudah teromit atau yang sudah terreduce. Kalian udah pernah belajar tentang the reductions of adverbial clause?
Yang pakai jeran gitu ya, bukan ya? Atau Iya, pakai boleh yang pakai jar. verb 2 atau verb ing gitu. Kenapa pakai verb 2? Nggak ada adverbial clause itu reduction pakai verb 2. Verb 3 maksudnya, verb 3 pasif gitu. Okay. Sorry. Oke, verb 3 atau verb ing ya. Ya udah, kalau gitu kita bahas dulu deh. Ya, dikit aja. Nanti kalau kita sudah bahas dikit, langsung kita gaskan di soal-soalnya. Mudah-mudahan semua masih ingat ya. Ini lihat. Ingat ya, untuk rules, rule-nya apa? Untuk adverbial clause reduction, subjeknya harus sama ya, nggak boleh nggak sama. Jadi kalian ingat, kalau misalnya subjeknya udah berbeda, nggak boleh di reduce atau nggak boleh teromit, gitu kan? Nah, misalnya yang pertama kalian kan udah belajar kan, misalnya because she has a test next week, she is studying very hard. Nah, berarti kita bisa reduce karena kenapa? Subjeknya sama, she dengan she. Berarti langsung aja kita pakai having a test next week, she is studying very hard. Langsung pakai verb ing yang dibilang tadi oleh saudara siapa itu aku lupa ya. Jadi ini ya cara untuk reduce-nya. Nah, mengingatkan kembali, loh kenapa bisa begini, sir? Ininya reduce clause-nya. Iya, kita hilangkan, memang aturannya adalah kita hilangkan konektornya. Kalau untuk reduce adverbial clause mengarah ke ini ya, mengarah ke reason. Ini kan ada kata because mengarah ke causality, ada sebab akibat, berarti ada suatu alasan kayak gitu, because karena bla bla bla. Itu kita hilangkan because-nya, subjeknya hilangkan karena sama juga. Terus verb-nya nanti dirubah menjadi verb ing. Bukan having tapi having. Oke, semua dihilang. Loh, kenapa bisa pakai verb ing? Karena ada objeknya. Jadi ingat ya, kalau kita pakai verb ing, itu biasanya ada objeknya. Dan biasanya juga itu intransitive verb. Intransitive verb itu yang nggak butuh objek, jadi kita biasanya pakai langsung verb ing-nya juga. Paham dulu sampai sini sebelum kita lanjut? Nah, incorrectnya seperti apa? Karena kayak gini nih, ada her mother, terus ada she. Itu kan udah beda subjek kan, berarti kita nggak boleh reduce sama sekali karena sudah beda subjek. Nah, ada beberapa pola reduce clause. Pola reduce clause untuk time, waktu ya. Berarti kalau untuk waktu, kalian jangan hilangkan before-nya. Before-nya tetap ada. Karena kenapa? Nanti bingung nanti kalau misalnya kalian writing, wah di reduce semua tuh. Konektornya di reduce kayak gitu kan. Subjeknya di reduce. Nanti takutnya nanti yang cek atau yang ini kan, yang examine writingnya kalian itu nanti bingung. Ini saya mau artikan gimana ya? Saya mau artikan karena kan yang ini because kan juga dia tidak ada konektornya. Kayak gitu kan ketika di reduce. Atau pakai before ya saya artikannya. Jadi supaya nggak bingung nanti untuk dibaca, before memang itu dispesialkan dan beberapa konektor lain nggak boleh dihilangkan ya. Berarti before tetap ada, yang dihilangkan cuma apa? Yang subjeknya. Terus jangan lupa kalau verb 2 tetap dijadikan menjadi verb ing ketika di reduce. Sama juga ini yang after ya, after tetap ada, after terus diikuti verb ing ketika dia aktif atau yang punya objek. Nah, causality yang tadi yang di atas. Causality itu memang dia biasanya ya atau selalunya dia itu kita hilangkan konektornya di cause, terus hilangkan juga subjeknya. Nah, kalau misalnya dia causality terus ketemu dengan adjektif kayak gini kan, adjektif kayak gitu kan. Nah, biasanya dia diikuti oleh being kayak gitu kan. Jangan langsung late kayak gitu kan. Karena kenapa? Nanti rancu, terlambat kayak gitu kan. Berarti harus diikuti oleh verb ing dulu, terus baru diikuti oleh adjektifnya. Jangan langsung adjektif ya, harus diikuti being-nya dulu. Being ini untuk menggantikan yang pola because itu supaya bisa dimengerti. Nah, gimana kalau aku mau bilang sir, because late? Itu nggak boleh because late ya. Because-nya hilangkan, ubah menjadi being. Sama juga as di sini, langsung kita pakai yang
verb ing-nya juga having extra word. Misalnya seperti ini ya, karena dia ada objeknya, S-nya hilangkan, tom-nya hilangkan, terus nanti head-nya dia rubah menjadi verb ing. Jadi semua yang ada objeknya ubah ke verb ing. Apa itu verb 2, rubah ke verb ing, verb 3, rubah ke verb ing-nya juga. Kalau misalnya dia ada objeknya. Nah, reduce clause yang opposition, apa artinya opposition itu biasanya ada dua sesuatu yang kontra ya. Misalnya walaupun dia setuju kayak gitu. Misalnya auto kayak gitu kan. Atau dia pakai though kayak gitu yang artinya walaupun. Nah, tetap though-nya dengan auto-nya tetap harus ada. Oke? Harus ada terus diikuti oleh verb ing-nya. Kita review semua dulu ya sebelum kita nanti kerjakan soal-soalnya. Supaya kalian fresh lagi ide-idenya semua, tangkap lagi semua materinya. Though having a lot of money, he didn't have many friends. Tetap ada though-nya, tetap ada although-nya juga. Jangan hilangkan although, jangan hilangkan though. Oke? Nah, kalau misalnya dia, gimana kalau misalnya dia ketemu dengan adjektif? Adjektif yang pakai although atau adjektif yang pakai though. Langsung aja although beautiful atau though beautiful kayak gitu. Dia nggak usah pakai being. Oke? Jadi dia langsung ketemu dengan konektornya although, langsung adjektifnya kayak gitu. After tadi sama di atas sudah dibahas since. Nah, since langsung dia juga pakai verb ing, since moving sejak bla bla bla. Di bawah lagi. Nah, kalau pola S-nya biasanya ini kalian harus bisa bedakan kan? Karena biasanya S di sini hampir sama dengan rule-nya yang causality di atas. S-nya dihilangkan, terus subjeknya dihilangkan, was-nya dihilangkan, langsung falling asleep. Nanti saya mau translate-nya gimana, Sir? Kayak gitu kan. Nah, nanti translate-nya lihat aja dari konteksnya. Karena kan S di sini artinya ketika, bukan artinya karena ya. Karena kan tadi di atas yang cuma bisa dihilangkan konektornya dan yang cuma bisa dihilangkan konektornya adalah punyanya causality. Nah, ternyata di sini ada juga bukan cuma causality tapi ada juga S yang bisa dihilangkan yang bukan artinya karena tapi artinya ketika. Karena kalau aku bilang karena tertidur I thought about, nah itu kan kayak lumayan gak enak kan translate-nya. Ketika tertidur I thought about my friends in Italy. Berarti S-nya dihilangkan, ininya juga dihilangkan subjeknya gitu ya. Nah, sama juga S-nya di sini artinya yang ketika. Itu. Terus sudah nggak ada lagi kayaknya. Habis. Yang tadi aku udah bilang because, hilangkan because-nya kalau ketemu dengan adjektif. Langsung pakai being juga since di sini. Since di sini lah apa bedanya since yang di atas sejak dengan since yang di bawah karena. Jadi since itu bukan artinya sejak tok ya. Since juga bisa artinya karena. Bedanya ya kalau misalnya dia ketemu dengan sama-sama simple past berarti artinya karena. Tapi kalau misalnya yang di atas tadi, ini nih, yang di atas ini kan ada simple past terus diikuti oleh present perfect, ya kan? I have gone bla bla bla. Berarti itu artinya ketika sejak kayak gitu ya. Sejak saya pindah bla bla bla. Berarti nggak sama tensisnya, kayak gitu kan nggak sama tensisnya berarti artinya sejak. Tapi kalau sudah sama tensisnya yang di bawah ini since berarti artinya kan karena. Tuh, paham sampai sini ya. Oke deh. Terakhir pakai while kayak gitu kan. Di sini ada juga opposition bukan cuma with though, auto, bisa juga kita pakai while ya. While kan artinya sedangkan kayak gitu kan. While he was happy man, he had many serious problems. Although kayak gitu kan, walaupun dia a happy man, he had many serious problems. While-nya kita tetap adakan sama dengan pola auto dengan to, ketemu dengan adjektif terus diikuti oleh kalimat lagi. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita kerja soal? Gak ada? Gak ada ya? Akhirnya selesai di. Oke, langsung kita jawab soal-soalnya. Yuk. Ini kayaknya yang mana tadi ya? Coba deh. Kita coba yang ini, saya juga dapat tadi baru-baru ya. Saya dapat. Kita buat besar dulu. Nah, kita bahas dulu nih.
Nomor 2 aja langsung ya, nomor 2. Tadi kita nggak bahas if, sorry ya. Langsung nomor 2 aja, karena di sini ada since. Saya panggil dulu, coba Faya. Yuk Faya nomor 2, apakah sudah betul atau tidak? Kalimatnya sudah betul atau tidak? Jadi I itu betul, I itu betul, C itu correct. Incorrect dengan correct. Nomor 2 gimana? Faya, udah betul atau tidak? Bentar, Sir. Si, Sir. Oh, si. Berarti udah correct, udah cocok ya? Iya. Berarti, tunggu loh. Faya udah pernah belajar adverbial clause reduction belum? Gak tahu, Sir, kalau nama-nama kayak gitunya. Oh, baru pertama kali belajar ini ya? Gak, maksudnya gimana ya? Gak, kalau penamaan grammar udah belajar ini kayak gitu itu nggak ngerti gitu, nggak pernah hafal udah belajar ini cuma latihan salah aja gitu. Baca aja kayak gitu. Oke, Iya, good. Ya, dipahami. Karena ada, saya coba cari kalau misalnya sudah ini paham. Coba Winda gimana Winda? Setuju, korek atau incorrect? Setuju kayaknya, nggak tahu. Bingung. Nggak tahu. Oh, bingung juga. Oke, bingung. Ya udah, saya ini Sabia gimana Sabia? Setuju, korek? Oke, Sabia kayaknya terlalu fokus ini ya, lagi mencatat. Ya udah, saya panggil Sana. Yes, Mister. Iya, Sana gimana jawabannya nomor 2? Oh, itu ada adverbial clause ya, Mister, karena ada has had-nya. Iya. Jadi, ini kalimatnya udah cocok atau belum cocok? Has had to learn. Korek kayaknya, Mister. Nggak tahu juga saya. Oke. Jawabannya incorrect ya. Tiga-tiganya tadi semua pilih correct. Cumanya incorrect. Kenapa bisa incorrect? Ini kan ada since. Kita kan tadi aturannya jangan pakai verb 2 ya. Jangan pakai verb 2 untuk menyingkat sesuatu, tapi pakai verb ing. Left kan itu verb 2. Kan tadi udah aku bilang, kalau misalnya kalian mau menyingkat atau kalian mau tetap adakan konektornya, since kan tadi konektor kan yang aku udah review cepat tadi, pastikan karena dia ada objeknya home kayak gitu kan, berarti pakai verb ing, bukan verb 2 atau bukan verb 1. Paham ya? Awas kalau kalian pakai verb 2 lagi atau verb 1, nggak boleh ya, kecuali kalau ada subjeknya di sini. Kalau ada subjeknya ya otomatis harus pakai verb 2 juga, harus pola biasa aja karena kan ada konektor, ada subjeknya lagi, berarti sama pakai ini verb 2 di sini ya, verb 2. Kenapa verb 2? Karena since memang itu ketemu dengan simple past. Oke. Nomor 3 ya udah, nomor 3 Mutiara. Nomor 3 gimana Mutiara? Alignment can be applied where. Maaf, Mister, baru masuk. Join. Oh, baru masuk. Ya udah. Kalau gitu saya panggil Eka, Fahri Eka. Ini laki atau perempuan nih Fahri Eka? Fahri laki, Eka. Laki, Sir. Laki. Sorry. Nomor 3. Can be applied. Saya rasa correct, Sir. Korek ya. Dimana diperlukan. Nah, ketika kalian ini kan ada pasif nih, ya kan? Where it is needed. It-nya dihilangkan, is-nya dihilangkan. Ya, betul. Langsung jangan pakai verb ing ya. Karena kan nggak ada objeknya di belakang. Ya udah, kalau nggak ada objeknya, pakai verb 3-nya aja yang pasif. Soalnya kan kalau pasif itu rumusnya to be, kayak gini kan? Ini dulu, saya buat yang baru supaya lebih ini ya. Supaya lebih mantap nih.
Kita ambil contohnya yang tadi, yang ini mana tadi. Nomor 3. Nah ini. The ointment. Oh, nggak bisa di copy. Ya udah, saya ketik dulu ya supaya kalian bisa mengerti. Takutku nanti digedein, kalian. Sir. Kenapa? Bisa digedein sedikit. Ini belum gede ya? Belum gede ya ini ya? Udah, Sir. Udah. Bisa dibaca kan? Ya, Mister. Bisa. Oh, ya, saya ini dulu ya. Kita sama-sama nih. Ini kan pasif kan? Aktifnya kayak gini. Mungkin saya buat kalimat aktif. Aduh. Auto pakai ini aja. Ini ada dua ya, sama-sama aja nih. Where yang nggak boleh dihilangkan konektornya ketika kita reduce, dengan ada auto yang nggak boleh juga dihilangkan ketika kita reduce. Ini kan kalimat aslinya nih guys ya. Paham dulu sampai sini ya. Kalimat asli atau kalimat yang belum kita singkat. Nah, nomor 1 kalau ketika kita singkat, ini kan kalimat pasif ya. Kita hilangkan aja nih subjeknya. It pengganti dari ointment. It-nya kita hilangkan. Oke. Saya copy paste dulu. It-nya kita hilangkan, dengan is-nya kita hilangkan. Udah, to be-nya dengan ini-nya kita hilangkan. Berarti langsung verb 3 aja. Sama juga kalau gini. Sama juga kalau kita sama juga kalau gitu. Dari kalimat aslinya, ini kalimat aslinya seperti ini. If they are needed, R-nya dihilangkan, D-nya dihilangkan. Udah. Sorry. Nah, paham dulu sampai sini? D-nya kita hilangkan, langsung juga ininya kita hilangkan. To be-nya kita hilangkan. Jadilah seperti di atas. Bisa ya? Paham, Sir. Oke. Nah, ini kan kalimat pasif. Gimana kalau dia kalimat aktif? Kalimat aktif kan yang di atas nih. Ada. Ini kalau kita bisa bilang ada komplimennya kayak gitu ya. Berarti cara untuk menyingkatnya seperti ini. Subjeknya kita hilangkan karena sama-sama subjek di depan. Feel-nya kita rubah menjadi feeling. Although feeling happy, I cannot reach my dream yet. Paham sampai sini? Paham, Sir. Sama juga kalau aku bilang gini. Ada objeknya. Although borrowing a lot of money. Borrowing much money. Ini kan ada objeknya kan? Borrow, terus ada objeknya borrow. I cannot buy the car. Nah ini nih. Karena sini kayaknya banyak yang baru belum ini, jadi saya review lagi. Dari kalimat aslinya seperti apa tadi? Although I borrow much money, I cannot buy the car. Paham sampai sini? Paham, Sir. Paham ya? Ya udah kita lanjut ke soalnya ya. Saya nggak mau ada lagi yang salah.
Oke? Saya nggak mau ada lagi yang salah ya. Udah besar ya? Satu lagi. Karena kenapa? Ini yang kalian bisa pakai di writing-nya nanti. Supaya writing-nya lebih berbobot lagi. Nomor 4, saya panggil Vida. Yuk, Vida. Bentar, Sir, saya baca dulu. Jangan sampai salah lagi ya. Please, jangan salah lagi. Saya baru masuk soalnya, Sir, tadi baru dijelasin di akhir. Tapi cobain dulu. Ya. Nomor 4 sudah betul atau tidak? Betul, Sir. Oke, good, betul ya. Karena kenapa? Ya udah nih. After ketemu dengan verb ing. Bisa ya? Kenapa ketemu verb ing? Karena ada objeknya. His master degree. Nomor 5. Yuk, nomor 5. Terakhir ya. Nomor 5. Sabiah Dinia. Saya kayak penasaran sama ini deh. Sabiah Dinia. Dari tadi fokus terus kayaknya menulis ini. Atau cuma spectator? Ya udah, Edo aja kalau gitu, Edo. Yuk. Kayaknya Edo sendiri. Edo. Edo gimana, Edo? Nomor 5. Edo. Oke. Fahri gimana nomor 5, Fahri? Ya, Sir. Wait. I read it. Saya baca dulu. Kayaknya incorrect ya, Sir ya. Selecting, tapi correct deh. Itu objeknya ada selecting. Objek. Ini objek atau bukan ya? Bukan objek. Incorrect. Selected ya kayaknya. Ya, good selected di sini harusnya selected. Although not selected for the team ya. Ini kan bukan objek ya, karena kan diikuti oleh preposisi nih. Berarti harusnya sini pakai verb ing. Ya kan diikuti preposisi kan? Iya. Berarti sini pakai verb 3 bukan verb ing ya. Although not selected for the team. Jadi kalian ingat guys, kalau ada kata negatif yang di depannya, kalian pakai not-nya aja. Jangan kalian pakai although, don't, although doesn't, although didn't, although have not, although hadn't, although hasn't, itu nggak boleh. Jadi kalau gitu apa yang boleh? Not-nya aja kalian pilih. Bukan no ya, tapi not. Ketika dia kalimat negatif. Paham sampai sini? Oke, sama juga untuk kalimat aktif atau pasif. Semua negatif, aktif, kalau pasif. Kalau dia mau disingkat, kayak gini ya, yang sudah disingkat, kalian harus pakai not, jangan pakai don't, jangan pakai doesn't. Itu salah kalau dibilang although, doesn't, although, is not selected, kayak gitu kan. Itu nggak boleh. Bisa ya? Oke, mantap deh. Nomor 8 terakhir ya. Nomor 8, Armini. Yuk. Armini nomor 8 gimana? Oke, kayak Armini terlalu serius ya. Angelina. Spectator baru. Angelina, peserta baru. Incorrect, Sir. Harusnya buying a new car. Kayaknya Angelina udah master grammar-nya juga kayaknya. Enggak. Oke, yuk kalau gitu kita masuk di bagian ininya ya. Udah tuh ya. Baru kita nanti fun-funnya aja buat making cup-nya, kita juga review materi yang kemarin. Ini kayaknya oke. Nomor 1 Sana. Yuk nomor 1 Sana. Yes, Mister. Oke, nomor 1 ABCD. A ya, Mister. When? Karena? Building. Karena kan itu apa? When build ya, Mister. Udah cocok tadi building. Udah cocok when building.
Oke. Soalnya Karena ini apa? ada When-nya itu ada when objeknya. apa? Ya. Oke. Ada objeknya. Ada objeknya Nes. Tidak diikuti preposisi. Nes itu kata benda sebagai objek. Berarti jangan pilih Charlie. Karena Charlie itu biasanya tidak diikuti lagi kata benda setelahnya, atau dia cuma diikuti preposisi kayak tadi tuh, selected form. Dapat ya? Dapat nggak? Oh iya benar Mister. Iya benar. Mister. Oke. When itu nesnya ada objek ya Mister. Oke. Iya, ada objeknya. Winda nomor 2, Winda dipercepat yuk supaya kita bisa fun dengan quizzes. Nomor 2. Yuk. Coba. With a remote peak far from Delta, nggak tahu. Salah. Ya, sir ya. Remote peak ya. Oke, mantap. Oke. Alpha atau ini? Alpha atau Bravo atau Charlie atau Delta? Charlie bukan. Charlie. Tuh ada Charlie. Ada lagi yang pilih Charlie tuh. Loh, kita lihat ya. Kita lihat nih. Di sini kan ini subjek atau bukan nih? Subjek atau bukan? Subjek. Verbnya mana kalau gitu? Verbnya yang di made the first. Oke, berarti sudah ada subjek dengan made ya. Berarti kalau aku kan udah bilang berulang kali, kalau misalnya kalian dapat 2 kalimat, pastikan ada 1 konektornya. Charlie, kenapa kalian pilih Charlie? Mana konektornya? Ada konektornya enggak? Enggak ada, Sir. Berarti salah Charlie. Begitupun Bravo, langsung salah. Iya kan? Bravo dengan Charlie begitupun langsung salah dua-dua. Karena nggak ada kok konektornya. Kita kan tadi setuju Calvin ini sebagai subjeknya, made sebagai verbnya. Lo kenapa pakai verb 2 ini 1870? Iya kan? Berarti dia pakai verb 2 simple past. Ya udah, yang delta which kita bisa pakai which ketika ada apanya? Ada verbnya. Kita udah belajar feminine adjective clause. Oke, berarti langsung aja yang alpha yang udah disingkat. Bisa ya? Bisa? Oke, mantap, bisa. Nomor 3. Fahri, yuk. Bentar, saya baca dulu. After spawning, sir. B. Oke, mantap yang dia. Ada pertanyaan yang lain? Alpha disalahkan soalnya nggak ada konektornya ya. Nggak ada konektornya. Loh, N ini menghubungkan apa? N ini menghubungkan verb dengan verb, bukan menghubungkan kalimat dengan kalimat. Ini begin dengan dari yang Charlie. Kenapa langsung verb 3? Loh, soalnya kan nggak ada noun yang dia jelaskan di depan. Adjective clause itu biasanya ditandai ada noun di depan, baru disingkat bisa verb 3 atau verb ing. Berarti sini soon bukan noun. Berarti kita nggak boleh pakai yang Charlie. Begitupun yang delta. Dapat ya? Berarti yang Bravo aja. After spawning. Nomor 4. Nomor 4 dipercepat lagi. Yuk, kalau gitu. Percepat. Edo. Oh, Bobby. Sorry. Bobby dulu. Yuk, Bobby. Oke. Saya baca dulu, Sir. Oh, hai. Hidden ya, hidden. Mister. B. Hidden. Oke, mantap. Ya, thank you. Langsung aja hidden ya. Dan kira-kira artinya hidden di sini artinya apa? Ketika atau karena? Bagusnya karena ya artinya ya. Iya, karena. Karena. Soalnya kan tadi kita ketika dia langsung verb 3 atau verb ing bisa jadi cuma 2 artinya, ketika atau karena. Bagusnya kita di sini artikan karena ya. Bisa? Karena tersembunyi di belakang bla 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 kayak gitu. Berarti karena di situ artinya.
Nomor 5. 5. Angelina Teras. Angel. Oke. Armini. Mister bisa ke atasin nggak tolong Mister? Oke. Sorry, nomor 5. Armini. Oke, kalau gitu. D bukan Mister. D, recently proven. Oke, mantap. Yang delta ya, recently proven. Langsung aja verb 3 ketemu dengan adjektifnya. Loh, kenapa alpha yang salah? Nggak ada to be-nya, iya kan? Nggak ada to be-nya kan? Soalnya kan di sini ada konektornya, ada subjeknya, pastinya harus kalimat lengkap, nggak ada to be-nya. Bravo sama juga. Charlie sama juga, nggak ada to be-nya semua. Soalnya kan kalau ada konektor di sini, kalau logikanya ya, strukturnya ada konektor, terus ada subjeknya, lah kenapa langsung verb 3? Harusnya kan didahului oleh to be. Supaya mencegah hal tersebut, langsung aja kita hilangkan subjek dengan to be. Recently proven, langsung verb 3. Dapat sampai sini? Dapat, Mister. Oke, ya udah, mantap deh kalau dapat. Ya udah, saya panggil lagi ke bawah. Tidak. Yuk, tidak. Nomor 6, tidak. Oh ya, ntar saya baca dulu. Oh, mana tadi? Oh, ini. Delta, Mister. Oh. C nggak sih, Sir? Charlie atau Delta? Charlie. Dicari atau mencari? Dicari itu pasif, mencari itu aktif. Dicari atau mencari? Mau dicariin atau mau mencariin? Yang delta Mencari, ya, Mencari. iya. Oke, delta mencari ya, bukan dicari. Masa nanti arkeologisnya yang dicari? Harusnya kan arkeologisnya mencari nih, mencari artefak. Mencari artefak, ya kan? Iya, Sir. Oke, berarti delta ya. Jadi untuk membedakan itu, ini saya harus mau harus pakai verb 3, ini kan ada preposisinya juga. Tadi kan Sirnya bilang kalau ada preposisi, iya bisa jadi. Tapi kalian lagi lihat konteksnya lagi. Ini sudah sesuai nggak ya? Kalau belum sesuai, nggak enak didengarnya, ya udah kalian pilih yang aktif. Bisa ya? Ya, oke, Sir. Nomor 7. Yuk, dipermantap ininya supaya kita bisa nanti latihan TOEFL banyak-banyak untuk strukturnya. Nomor 7. Mutiara. Iya, Sir. Bentar, Sir. Baca dulu, Sir. While she was While she was down. Oh, yang B, Sir. Apa? Bravo, Charlie, Delta. Yang Bravo. Good. Yang Bravo ya. While in town. Kenapa yang Charlie disalahkan? Soalnya kenapa? Tahun ini bukan adjektif, tapi tahun ini adverb. Bukan ya. Harusnya di situ ini kan mengarah ke tempat kan, harusnya. Adverb of place. Yeah. Berarti kalau adverb of place harus dibarengkan dengan preposisi. At home, in Makassar, saya di Makassar, kayak gitu kan. In Jakarta, kayak gitu kan. In town, berarti harus pakai preposisi. Jangan nggak pakai preposisi. While she was down. Lah, kalau aku bilang she was down, berarti perempuannya ini kota ya, kampung ya, nggak boleh kan? Berarti salah kalau Charlie. Nomor 8 dipercepat supaya kita bisa kerjakan yang lain. Sana, yuk sana. 8. Yes, Mister.
Ya, sana nomor 8. Di mana sini? Ini terblok dengan ini. C ya, Mister. Charlie. Ada setuju, yang lain gimana? Mister. Alpha saya. Oke. Ada yang lain lagi? Yuk kita ini dulu. D. Associate based in Washington. Ada yang lain lagi? Yang bisa jelaskan yang delta? Yuk. Yang delta ya gini, apa yang kan tadi di apa namanya based in ya, karena menggunakan base tadi terus karena ada tempat pakai in sebagai prepositionnya. Tapi kan ada yang lain juga pakai in. Alpha juga ada in-nya, terus Charlie juga ada in-nya. Base-nya tadi ya, base kan. Yang C ya, Sir. Oh itu ada lagi yang C. Enggak gini guys. Delta ya, betul udah delta yang betul. Soalnya kenapa? Nanti kalau misalnya kalian nggak ada koma lagi satu di sini, ingat ya ini koma positif ya. Nanti nggak ada subjeknya yang mengisi di sini. Nggak ada subjek yang untuk mengikat verb yang ini. Jadi supaya nanti ada verbnya untuk says, kalian harus taruh koma lagi satu di sini. Soalnya kan ada koma di sini, koma positif. Dapat ya? Charlie salah, kenapa disalahkan yang Charlie? Soalnya di sini nanti dia akan menjadi satu kesatuan cuma preposisi atau nggak ada maknanya sama sekali kayak gitu. Bukan karena maknanya sih, tapi ya itu sudah menjadi aturan atau triknya dari preposisi apositif. Jadi koma apositif itu memang sangat diperlukan untuk bisa membedakan oh ini sudah ada subjeknya atau belum. Soalnya kenapa kalau kalian pilih Charlie, which is nggak ada lagi komanya di sini kan, ini akan satu kesatuan kayak gini nih, satu kesatuan kayak gini, dan nggak ada verbnya sama sekali. Loh, says ini apa kalau di sini saysnya? Iya memang itu verb, tapi dia nggak akan menjadi suatu verb kalau dia nggak diikuti lagi preposisinya di sini. Nah, preposisi apositifnya, sorry. Begitupun yang lain. Alpha, Bravo, Charlie langsung disalahkan soalnya nggak ada ininya, nggak ada komanya. Nanti Alpha, Bravo, Charlie kalau kalian pakai terus ada koma di sini, kayak gitu kan, ada koma di sini cuma satu koma, bakalan tidak menjadi suatu kalimat. Dapat paham sampai sini? Siapa suruh kemarin nggak hadir di sesi pembelajaran apositif. Soalnya aku udah jelaskan kemarin gimana kita identify si apositifnya. Nanti ya kita jelaskan untuk pemakaian apositif ya, untuk menentukan apakah ini sudah menjadi kalimat atau belum. Tapi jawabannya nomor 8 singkatnya adalah yang delta, supaya nanti ini menjadi subjek, the National Restaurant Association menjadi subjek, base in-nya itu dari apositif ya, menjelaskan si association-nya, menjelaskan lagi informasi lebih, nanti association ini menjadi subjek, verb-nya mana? Yang ini says. Yang di dalamnya ini, yang koma positif ini cuma menjadi informasi tambahan untuk restorannya, association-nya. Paham sampai sini? Oke, mantap. Ya udah. Terakhir kita kerjain linking verb ya. Yuk. Saya kemarin udah kasih soal tentang linking verb. Kita have fun dulu lah dengan linking verb. Ready semua? Ready, Mister. Ready, siap. Jadi nanti kalau misalnya kalian ini supaya nggak skip kayak gitu kan, ini kan pembelajarannya tadi berhubungan dengan positif, jangan di skip lah study clubnya supaya nanti langsung bisa lebih peka jawabannya yang betul yang apa. Mini ini siapa? Mini coba Mini nomor 1. Feel, sound, taste, smell. Mini. Smells. Oke, karena ada rose ya. Rose itu kan mengarah ke apa? Bunga. Berarti bunga smells wonderful. Ada taste. Lama banget astaga, jaringannya kayak lalot deh. Lalot banget jaringannya. Aduh, tracking. Tunggu. Soalnya ini jaringannya lalot.
Berarti sudah betul ya, smells ya. Nomor 2, yuk. Taste. Oh, sorry, yang lain. Faya. Taste. Yellow number 3. Ini. Sabita, Dinia dari tadi. Kayaknya ini aku penasaran banget. Gak ada suaranya. Oke, berarti Winda. Winda gimana, Winda? Looks. Oke. Thank you. Kayaknya udah jago-jago semua ya kayaknya. Sounds. Yuk lagi. Sounds. Oke, mantap. Smells. Oke. Lagi. Oh, lama banget. Sorry ya kalau jaringannya lagi lalot. Tapi kayaknya kalian udah mahir banget kan di bagian linking verb. Ya udah kalau gitu linking verbnya kita udahkan dulu ya untuk linking verbnya. Kita kan udah jelaskan kemarin. Ada pertanyaan dulu sampai sini guys? Ada pertanyaan nggak? Besok kita akan belajar lagi lebih banyak ke soalnya ya, besok soal-soal structure, dan kayaknya materinya masih tetap ada materi besok. Ada lagi? Every day ya, yes. Nanti itu diatur sama Mr. Edi-nya, itu kayaknya ada jadwalnya. Siap. Pokoknya Bagus nanti soalnya. Pokoknya nanti kita akan lebih banyak mengarah ke soal, terus kita jelaskan sama-sama. Saya kasih lagi materinya untuk diingatkan lagi. Terutama tadi itu yang yang apositif. Kayaknya kalian di sini kemarin miss kan pembelajaran apositif. Kayaknya yang hadir kemarin itu cuma 2 orang deh. Soalnya mereka tahu yang 2 orang ini. Oh ini ya apositif. Jadi mereka bisa tahu oh ini sudah menjadi subjek dari apositifnya. Ini belum subjek dari apositifnya kayak gitu. Apa-apa semua yang diisi apositif. Dapat enggak? Oke, kalau gitu thank you semuanya. Ini di-share recordingnya enggak, Mister? Makasih, Miss. Makasih. Recording nanti aku share. Makasih, Mister. Thank you semua. Iya, have fun ya. Yes, sir.